Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rita Fitriandini. NIM saya 2892005044. Saya dari Prodi Manajemen. Saya semester 5. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah saya yaitu Manajemen Retail dengan dosen pengampu Bapak Darmianis SEMM. Yang pertama yaitu definisi retail. Menurut para ahli, yang pertama itu ada dari Levy dan Wage, satuan aktivitas bisnis yang menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual pada konsumen. Yang kedua ada dari Barman dan Evan, yaitu suatu usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir yang menggunakan untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Yang ketiga yaitu ada dari Kotley, penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi. Selanjutnya itu ada kesimpulan definisi retail, yaitu semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang dan jasa maupun keduanya secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumsi pribadi, keluarga, maupun rumah tangga. Berikutnya ada contoh retail tradisional, yaitu jualnya di toko pinggir jalan, di ruko-ruko pinggir jalan, seperti itu. Selanjutnya ada contoh retail modern seperti supermarket, seperti contohnya Alfamidi, Indomaret, seperti itu, Giant, Heroes, gitu, Hypermart. Selanjutnya ada struktur yang saat ini telah menjadi perubahan yang sangat signifikan baik di pola pikir, selera maupun pola berbelanja masyarakat luas, khususnya konsumen, dari pola yang berkecenderungan tradisional ke pola yang berkecenderungan modern. Adapun struktur dasar bisnis retail secara sederhana yang merupakan jalur distribusi barang dagangan yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada produsen, selanjutnya ke perdagangan besar, selanjutnya ke retail, dan terakhir ke konsumen akhir. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis retail, yaitu yang pertama ada retail toko. Situasi retail masa kini terdiri dari berbagai macam toko independen, sektor perbelanjaan, perusahaan diskon, toko pengecer yang menawarkan kenyamanan berbelanja, jaringan retail nasional maupun internasional, supermarket konvensional, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang dengan skala lebih besar. Yang kedua ada retail khusus. Sementara retail raksasa Walmart atau Carrefour cenderung untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok. Para retail khusus ini cenderung menjual barang-barang sekunder atau tersier. Mereka berfokus pada peningkatan kebutuhan dan juga kenyamanan lingkungan rumah tangga, kekayaan pengalaman dalam berbelanja, inventaris yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang menjadi target dengan frekuensi yang bisa disesuaikan. Selanjutnya ada retail non-toko. Saat Anda melihat berbagai variasi peluang bisnis dalam sektor retail, yakinlah dan sertaan sektor retail ke dalamnya. Bisnis ini sebagian besar melalui TV, belanjaan elektronik, kertas, dan katalog elektronik. Pengundangan dari pintu ke pintu, demonstrasi rumah tangga, kios portable, mesin pengeceran, pemasaran via pos. Dengan penjualan eceran di tepi jalan sebagai pengecualian, bisnis retail ini tidak biasanya mempertahankan saham untuk dijual dengan planish. Selanjutnya yang keempat ada pemasaran via pos, yaitu via pos katalog berisi barang yang dijual bisa dikirim ke ribuan pembeli potensialnya pada satu waktu untuk bisa menaikkan angka penjual atau penghasilan konsumen yang real. Perusahaan pemasaran via pos termasuk bisnis barang jual, juga perusahaan yang menjual barang-barang khusus, banyak menjual variasi. Perusahaan menjual benda-benda baru sebagai jenis klub atau
LCD, DVD, buku, dan sebagainya. Yang kelima ada internet, sudah merubah kondisi retail saat ini, menghubungkan perusahaan dengan perusahaan lain dan pasar lain serta pelanggan individu. Terlepas dari jenis ini, dari bisnis retail, Anda tidak bisa mengabaikan internet. Jangan menjadikan internet sebagai penghambat juga. Yang keenam ada mesin pengecer otomatis yang telah menjadi konsep bisnis yang terbukti ampuh selama lebih dari 1 abad di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Kudapan dan soda meraup angka penjualan lebih dari 20 miliar dolar. Berkenan dengan penjualan lain, memiliki produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat ialah kuncinya. Selanjutnya ada peran bisnis retail, yaitu dari pihak produsen. Bisnis retail yang pertama ada dari pihak produsen. Yang pertama, retail dianggap sebagai pihak yang ahli di bidang penjualan produk. Yang kedua, retail sebagai ujung tombak perusahaan yang sangat menentukan laku tidaknya produk perusahaan. Yang ketiga yaitu sumber informasi bagi produsen, tempat pemasang iklan, dan mengadakan undian. Dari pihak konsumen, yaitu yang pertama ada memudahkan konsumen dalam memilih barang yang akan dibeli. Yang kedua, membantu meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang ketiga, ada memungkinkan produsen melakukan produksi besar-besaran karena dengan adanya retail maka produk bisa didistribusikan dengan mudah. Selanjutnya ada bisnis retail, yaitu yang pertama melakukan kegiatan usaha di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan. Yang kedua, memberikan keragaman produk sehingga pelanggan bisa memilih produk yang diinginkan. Yang ketiga, ada mengubah produk menjadi lebih baik. Yang keempat, ada menyimpan produk agar tetap bersedia pada harga yang relatif tetap. Yang kelima, membantu terjadinya perpindahan barang melalui sistem. Yang keenam, membantu terjadinya perpindahan barang melalui sistem distribusi. Yang ketujuh, memberikan jaminan produk layanan purna jual dan turut menangani keluhan pelanggan. Yang ke-8 ada kadang memberikan fasilitas kredit dan sewa. Yang ke-9 ada meningkatkan nilai produk. Selanjutnya ada faktor yang bisa mempengaruhi bisnis retail. Yang pertama ada place atau lokasi, merupakan tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari, terkecuali bisnisnya online. Jadi place tidak diperlukan. Yang kedua yaitu production atau produksi merupakan salah satu komponen penting dalam dunia usaha. Tentu saja apa yang mau diproduksi dalam usaha tersebut. Yang ketiga yaitu promosi. Nah, promosinya bisa lewat via pos, internet, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisa persaingan bisnis retail antara Indomaret dan Alfamart dalam perspektif marketing mix atau studi kasus. Yang pertama yaitu dalam menganalisa persaingan bisnis retail antara Indomaret dan Alfamart di Ginuk, Kota Semarang. Penulis menganalisa persaingan bisnis retail antara Indomaret dan Alfamart dilihat dari marketing mix, yaitu yang pertama ada produk. Produk adalah barang yang bisa dipasarkan dan untuk memenuhi permintaan konsumen. Jadi bagi pegawai pemasaran, mereka harus mengetahui seluk-beluk produk yang akan dijual karena di antara faktor yang menunjang kesuksesan dan pemasaran ada pada produk yang dipasarkan. Yang kedua, tentu saja ada price atau harga. Dalam menentukan harga suatu produk di Indomaret atau di Alfamart sudah ditetapkan di kantor pusat. Setiap hari pusat selalu mengupdate harga dan setiap hari harga yang dipasang di rak harus diganti bila terjadi perubahan. Namun tidak jarang ditemukan dari pihak ke minimarket ini karyawannya lupa mengganti harga yang ditempel di rak dan di mesin print. Ada beberapa pembeli menanyakan harga yang di rak dan di mesin cetak berbeda. Pembeli mengetahui setelah mereka melihat daftar belanja yang sudah dibayar. Yang ketiga itu ada promosi yang dilakukan oleh Indomaret dan Alfamart tiap bulannya bisa 3 kali, yaitu mingguan, 2 mingguan, dan bulanan. Yang kedua, ada pun sasaran promosi Indomaret adalah konsumen kelas menengah. Lokasi gerai yang strategis dimaksud untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografis yaitu keluarga. Strategi pemasaran Indomaret dengan berbagai cara. Yang keempat ada lokasi atau place. Indomaret dan Alfamart sama-sama mengembangkan gerainya di berbagai wilayah terpencil. Seperti perusahaan yang dulunya hanya menjual toko tradisional namun sekarang dengan perkembangan yang sangat pesat.
Yang selanjutnya itu ada pelayanan atau service. Dalam pelayanan terdiri dari greeting, donasi, dan waktu. Hal yang pertama adalah greeting, yaitu ketika pembeli baru datang dan membuka pintu akan terdengar suara yang menyapa, "Selamat datang, selamat berbelanja di Indomaret atau Alfamaret." Ada kepada siapapun dan kapanpun. Sikap demikian akan memberikan nilai plus, dan kedua minimarket tersebut akan sangat mengedepankan keramahan bagi pelanggan atau pembeli yang akan menimbulkan kepuasan dalam hal penyambutan. Begitupun ketika pembeli membutuhkan bantuan atau tanya tentang produk yang ingin dibeli, maka karyawan dengan sigap membantu mencari atau menjelaskan apa yang diinginkan pembeli. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil penelitian pembahasan di atas yang dapat disimpulkan dari persaingan bisnis retail antara Indomaret dan Alfamaret. Dalam perspektif marketing mix, dapat disimpulkan bahwa produk-produk yang dijual Indomaret dan Alfamaret sangat beragam pilihan dan variasi. Kelengkapan produk yang dijual lebih banyak Alfamaret daripada Indomaret. Dari segi harga menunjukkan kedua minimarket ini cukup seimbang, namun beberapa produk menunjukkan bahwa harga di Indomaret lebih mahal, meskipun selisihnya tidak jauh. Namun beberapa tidak jauh beda. Namun semua itu hanyalah strategi pemasaran yang mereka lakukan untuk mendapatkan hati pembeli, dan yang mereka lakukan tidak dengan cara yang saling menjatuhkan. Tentu saja promosi setiap bulannya, menggelar program Product of the Month dalam melakukan promosi sama-sama menggunakan media cetak atau media elektronik sebagai sarana komunikasi, khususnya program-program promosi. Dalam hal lokasi, kedua minimarket ini sama-sama mengembangkan gerai ke berbagai wilayah terpencil, seperti perumahan yang ramai dengan penduduk dan aktivitas. Lokasi yang banyak ditemukan selalu berdekatan dan mengenai lokasi yang berdekatan itu, menurut kedua perusahaan tersebut, lokasinya memang strategis untuk dijadikan minimarket dan lokasinya ramai dari masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok. Keduanya saling merebutkan pangsa pasar yang unggul, dan nyatanya keduanya sama-sama unggul karena pelanggan mereka sama-sama berbelanja di kedua minimarket tersebut. Jika dirasa apa yang dicari di Indomaret tidak ada, maka akan berpindah mencari di Alfamaret yang kebetulan lebih lengkap. Begitu juga sebaliknya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.